Baru beberapa jam resmi bercerai, mantan suamiku datang membawa ibunya ke rumahku. Bukan untuk minta maaf, bukan juga menjemput anak, tapi untuk mengambil rumah, mobil, bahkan lemari yang kubeli pakai uangku sendiri. Dan yang paling membuatku gemetar menahan marah, mertuaku berkata sambil menunjuk wajahku, "Kamu cuma numpang hidup dari anak saya." Aku hampir menangis saat itu. Sampai akhirnya, aku membuka satu map coklat di meja. Dan detik rahasia itu terbongkar, muka mantan suamiku langsung pucat seperti mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis di komentar kalian berasal dari kota mana. Dan jangan lupa dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena endingnya dijamin bikin emosi campur puas. Aku resmi menjadi janda. Namaku Rania. Umurku 33 tahun. Dan hari itu, aku resmi menjadi janda. Lucu ya? Kata janda dulu selalu terdengar menyeramkan di telingaku. Aku pernah berpikir perempuan yang gagal mempertahankan rumah tangga pasti punya kekurangan besar. Pasti kurang sabar, kurang nurut, kurang menjaga suami. Sampai akhirnya aku sendiri duduk di kursi sidang perceraian, dan sadar, kadang perempuan pergi bukan karena sudah tidak cinta, tapi karena terlalu lama disakiti sendirian. Ruang sidang siang itu dingin sekali. AC-nya terlalu besar. Tapi entah kenapa dadaku terasa jauh lebih dingin dibanding ruangan itu. Aku duduk tegak sambil menggenggam tas kecil di pangkuan. Di depanku, laki-laki yang dulu kucintai mati-matian bahkan tidak mau menatapku. Namanya Arga. Suamiku selama 7 tahun. Atau lebih tepatnya, mantan suamiku sekarang. Dia duduk di sebelah ibunya. Seperti biasa. Selalu ibunya. Aku sampai lupa kapan terakhir kali dia benar-benar berdiri di pihakku tanpa dipengaruhi perempuan itu. Mertuaku duduk dengan wajah paling sinis yang pernah kulihat. Tatapannya tajam ke arahku. Seolah aku perempuan paling jahat di dunia karena memilih menyerah. Padahal beliau tidak pernah tahu berapa malam aku menangis diam-diam di kamar mandi supaya anakku tidak mendengar. Berapa kali aku menahan lapar karena uang belanja habis dipakai membantu keluarganya. Berapa kali aku pura-pura kuat saat suamiku lebih sibuk membela ibunya dibanding memeluk istrinya sendiri. Semua orang hanya melihat perempuan yang menggugat cerai. Tidak ada yang melihat perempuan yang sudah hancur pelan-pelan sebelum akhirnya pergi. Hakim masih berbicara di depan. Tentang hak asuh, tentang keputusan final, tentang surat-surat. Tapi pikiranku kosong. Aku malah teringat awal pernikahan kami dulu. Arga pernah berkata, "Aku gak akan bikin kamu nangis." Lucu ya? Orang yang paling banyak membuat kita menangis, biasanya dulu juga yang paling manis saat berjanji. Aku menunduk pelan, menahan sesuatu di dadaku yang rasanya sesak sekali. Bukan karena ingin mempertahankan pernikahan itu, tapi karena kecewa. Kecewa karena aku sudah berjuang sejauh ini, dan semuanya tetap gagal. Putusan perceraian dinyatakan sah. Dek. Kalimat itu akhirnya keluar. Palu diketuk. Dan anehnya, aku tidak menangis. Aku justru merasa lega. Lega karena akhirnya aku tidak perlu lagi hidup dalam rumah yang membuatku merasa sendirian setiap hari. Karena percuma punya suami, kalau setiap kali kita disakiti, dia malah berkata, "Udahlah, Mama memang begitu orangnya." Kalimat sederhana, tapi perlahan membunuh perasaanku sebagai istri. Aku berdiri perlahan dari kursi. Tanganku sedikit gemetar. Bukan takut. Tapi tubuhku seperti baru sadar semuanya benar-benar selesai. 7 tahun. 7 tahun hidupku berakhir hanya dalam beberapa menit sidang. Dan yang paling menyakitkan,
Arga bahkan tidak terlihat sedih. Dia langsung berdiri lalu merapikan bajunya santai. Seolah baru selesai rapat biasa. Sementara aku masih berusaha bernapas normal supaya tidak terlihat lemah. Saat aku hendak keluar ruangan, tiba-tiba mertuaku bicara cukup keras sampai beberapa orang menoleh. Akhirnya bebas juga anak saya dari perempuan keras kepala. Langkahku langsung berhenti. Dadaku panas. Tapi aku tidak membalas. Karena selama bertahun-tahun, aku terlalu lelah melawan perempuan yang selalu merasa anak laki-lakinya paling benar. Aku hanya menoleh sebentar. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat hatiku benar-benar mati rasa. Arga tersenyum kecil. Dia tidak menegur ibunya. Tidak membelaku. Tidak juga merasa ucapan itu salah. Dia membiarkannya. Lagi. Selalu begitu. Dan mungkin, itulah alasan sebenarnya rumah tangga kami hancur. Bukan karena orang ketiga. Bukan karena uang. Tapi karena aku terlalu lama berjuang sendirian. Aku berjalan keluar pengadilan dengan langkah pelan. Langit siang itu mendung. Angin terasa dingin di wajahku. Beberapa pasangan lain keluar masuk ruang sidang dengan wajah berbeda-beda. Ada yang menangis. Ada yang marah. Ada yang saling diam seperti orang asing. Dan hari itu, aku resmi menjadi bagian dari mereka. Perempuan gagal mempertahankan rumah tangga. Setidaknya itu yang akan dikatakan orang-orang nanti. Karena masyarakat lebih suka bertanya, "Kenapa cerai?" daripada bertanya, "Selama ini kamu disakiti seperti apa?" Aku duduk sendirian di tangga luar pengadilan. Ponselku penuh pesan masuk. Sebagian penasaran. Sebagian pura-pura prihatin. Sebagian lagi diam-diam senang melihat rumah tanggaku hancur. Begitulah hidup. Saat kita bahagia, orang hanya melihat hasilnya. Tapi saat kita jatuh, semua orang tiba-tiba jadi hakim. Aku mengusap wajah pelan. Lalu menarik napas panjang. Dalam hati aku berkata, "Udah selesai, Ran?" Tapi ternyata, aku salah. Karena beberapa jam setelah sidang itu, mantan suamiku datang ke rumahku membawa ibunya. Dan sejak saat itu, aku sadar, perceraian kami bukan akhir masalah, melainkan awal dari perang yang sebenarnya. Aku menikah dengan satu keluarga. Dulu, aku benar-benar mencintai Arga. Bahkan mungkin terlalu mencintainya. Kami bertemu saat sama-sama bekerja di sebuah toko furnitur di Bandung. Aku bagian administrasi. Dia bagian marketing. Arga lucu, perhatian, dan pintar membuat perempuan merasa aman. Setiap pulang kerja dia selalu menungguku. Kalau hujan dia rela basah memayungiku sampai angkot datang. Dan yang paling membuatku jatuh cinta, dia terlihat sangat sayang pada ibunya. Dulu aku menganggap itu nilai plus. Aku berpikir, laki-laki yang baik pada ibunya pasti baik juga pada istrinya. Kalau bisa kembali ke masa itu, mungkin aku akan menampar diriku sendiri. Karena aku baru sadar setelah menikah, ada perbedaan besar antara laki-laki yang menghormati ibunya, dan laki-laki yang tidak pernah bisa lepas dari kendali ibunya. Dan Arga, termasuk yang kedua. Awal pernikahan kami sebenarnya terlihat normal. Kami tinggal di rumah kecil kontrakan. Sederhana, tapi hangat. Aku bahkan merasa sangat bahagia waktu itu. Karena aku menikah dengan laki-laki yang kuanggap cinta sejati. Sampai perlahan, ibunya mulai masuk terlalu jauh ke rumah tangga kami. Awalnya hanya hal kecil. Beliau sering datang pagi-pagi tanpa kabar. Katanya ingin melihat cucu nanti kalau kami punya anak. Aku masih menganggap wajar. Sampai suatu hari, aku sedang memasak sayur asem di dapur. Beliau tiba-tiba mencicipi masakanku lalu langsung berkata, "Masak perempuan itu kelihatan dari rasa masakannya." Aku langsung gugup. Beliau melanjutkan sambil menghela napas. "Pantes Arga kurusan setelah nikah. Dek,
Kalimat itu kecil, tapi cukup membuatku menangis diam-diam malamnya. Dan tahu apa yang dilakukan Arga saat aku cerita? Dia malah tertawa kecil. Udahlah, Mama emang mulutnya begitu. Kalimat itu, yang nanti akan paling sering kudengar selama 7 tahun pernikahan. Mama memang begitu. Mama gak maksud. Mama cuma bercanda. Dan lucunya, semua luka selalu dianggap sepele kalau yang terluka itu istrinya sendiri. Makin lama, mertuaku makin sering ikut campur. Beliau mulai mengatur isi rumah, mengatur uang belanja, bahkan mengatur cara aku melayani suami. Aku pernah dimarahi hanya karena tidak membuat teh hangat saat Arga pulang kerja. Padahal waktu itu aku sedang demam tinggi. Dan yang lebih menyakitkan, Arga malah berkata, "Ya lain kali lebih perhatian sama suami." Aku menatapnya waktu itu sambil menahan air mata. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar aku menikah dengan laki-laki yang selalu melihat ibunya benar. Tidak peduli seberapa sakit istrinya. Puncaknya terjadi saat kami mulai punya anak. Anakku baru lahir 3 minggu. Tubuhku masih lemah. Bekas jahitan operasi masih sakit. Tapi mertuaku tetap datang hampir setiap hari. Dan setiap datang, selalu ada yang salah dariku. Kalau anakku menangis, ASI kamu kurang. Kalau anakku tidur lama, jangan malas nyusuin. Kalau aku terlihat capek, perempuan itu jangan manja setelah jadi ibu. Aku benar-benar hampir depresi waktu itu. Tapi lagi-lagi, Arga hanya berkata, "Mama cuma perhatian." Perhatian? Kalau perhatian membuat seseorang menangis setiap malam, itu bukan perhatian. Itu tekanan. Aku masih ingat satu kejadian yang sampai sekarang tidak pernah hilang dari kepalaku. Waktu itu anakku sedang sakit panas tinggi. Aku panik. Aku belum tidur hampir 2 hari. Tapi mertuaku malah marah karena rumah terlihat berantakan. Beliau berkata sambil menyapu lantai kasar, "Istri itu harus tetap ngurus rumah walaupun capek." Aku langsung menangis. Dan tahu apa yang dilakukan Arga? Dia malah membela ibunya. Ya rumah memang berantakan. Dek. Saat itu rasanya seperti ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Karena laki-laki yang seharusnya jadi tempat pulang, justru jadi orang pertama yang membuatku merasa gagal sebagai istri. Tahun demi tahun berlalu. Aku mulai berubah. Bukan jadi lebih kuat, tapi lebih terbiasa terluka. Aku mulai jarang bercerita, jarang mengeluh. Karena setiap kali aku bicara, aku selalu kalah oleh satu kalimat. Itu ibu aku. Dan lucunya, banyak laki-laki tidak sadar. Saat mereka terus membiarkan istrinya berjuang sendirian menghadapi keluarganya, mereka sedang menghancurkan rumah tangganya sendiri perlahan-lahan. Orang-orang di luar selalu mengira hidupku bahagia. Karena di media sosial kami terlihat harmonis. Foto keluarga lengkap, liburan, senyum. Padahal mereka tidak tahu, setelah kamera dimatikan, aku sering menangis sendirian di kamar mandi. Kadang sambil menutup mulut sendiri supaya anakku tidak mendengar. Dan yang paling menyedihkan, aku tetap bertahan. Karena aku terlalu takut dicap gagal jadi istri. Sampai akhirnya aku sadar satu hal. Bertahan di tempat yang terus melukai, bukan kesabaran. Kadang itu cuma ketakutan untuk pergi. Dan aku baru benar-benar memahami itu setelah semuanya terlambat. Aku yang menopang rumah tangga. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku sendiri bingung dulu bisa sekuat itu. Mungkin karena perempuan memang sering dipaksa kuat oleh keadaan. Bukan karena mau, tapi karena tidak ada pilihan lain. Tahun ketiga pernikahan kami, usaha Arga mulai bermasalah. Dia membuka usaha percetakan kecil bersama temannya. Awalnya terlihat menjanjikan. Arga bahkan sempat berkata dengan bangga, "Nanti kamu gak usah capek kerja lagi." Aku tersenyum waktu itu. Karena sebagai istri, aku juga ingin melihat suamiku berhasil.
Aku mendukung semuanya. Bahkan sebagian modal awal usaha itu berasal dari tabunganku sendiri. Tabungan yang kukumpulkan jauh sebelum menikah. Tapi manusia memang sering terlalu percaya pada orang yang dicintainya. Beberapa bulan kemudian, usaha itu hancur. Temannya kabur membawa uang. Tagihan menumpuk. Dan Arga mulai berubah total. Dia jadi mudah marah, mudah tersinggung, dan lebih sering pulang malam. Awalnya aku mencoba memahami. Aku tahu laki-laki bisa sangat terpukul saat gagal mencari nafkah. Jadi aku memilih diam. Aku mulai mengambil lebih banyak pesanan dari butik online kecil milikku. Tidurku cuma 3-4 jam sehari. Pagi urus anak, siang packing barang, malam live jualan sampai tengah malam. Kadang aku bahkan menjahit sendiri sampai jari tanganku lecet. Tapi aku bertahan. Karena waktu itu aku masih percaya, rumah tangga harus diperjuangkan bersama. Sayangnya, aku baru sadar belakangan. Yang berjuang ternyata cuma aku. Suatu malam aku masih ingat jelas. Jam 2 dini hari. Aku sedang membungkus paket sambil menahan kantuk. Anakku tidur di sofa kecil dekat meja. Sementara Arga duduk main ponsel. Aku berkata pelan, "Besok uang cicilan rumah jatuh tempo." Dan tahu jawaban suamiku? "Aku lagi pusing, jangan bahas uang dulu." Dek, kalimat itu sederhana, tapi langsung membuat dadaku sesak. Karena sejak usahanya gagal, aku seperti kehilangan pasangan hidup. Aku merasa hidup dengan laki-laki yang hanya ingin dimengerti, tapi tidak pernah mencoba memahami istrinya. Akhirnya aku yang membayar cicilan rumah. Lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai lama-lama semuanya terasa jadi tanggung jawabku sendiri. Listrik, air, sekolah anak, belanja bulanan, internet rumah. Semua. Aku bahkan pernah menjual gelang emas pemberian almarhum ibuku demi membayar utang pinjaman usaha Arga. Gelang itu satu-satunya kenanganku dari ibu. Aku menangis saat menyerahkannya ke toko emas. Tapi waktu itu aku masih berpikir, gak apa-apa, yang penting rumah tangga kami selamat. Bodohnya aku. Kadang perempuan rela kehilangan semuanya demi mempertahankan laki-laki yang bahkan tidak pernah benar-benar menghargai pengorbanannya. Dan tahu apa yang paling menyakitkan? Mertuaku tetap menganggapku beban. Suatu sore beliau datang ke rumah. Aku baru selesai packing puluhan paket. Punggungku sakit. Tanganku pegal. Tapi beliau malah melihat sekeliling rumah lalu berkata, "Perempuan kalau sibuk cari uang biasanya rumah berantakan." Aku langsung diam. Beliau melanjutkan sambil duduk santai. "Kasihan Arga pulang capek gak dilayani maksimal." Aku hampir tertawa waktu itu. Tertawa karena lucu sekali mendengar laki-laki yang bahkan tidak lagi membayar kebutuhan rumah disebut paling capek. Tapi aku tetap menahan diri. Karena saat itu, aku masih terlalu takut dianggap istri durhaka. Malamnya aku mencoba bicara dengan Arga. "Aku capek." Suaraku pelan sekali. "Aku kerja terus tapi tetap salah di mata mama kamu." Dan seperti biasa, dia langsung defensif. "Mama juga capek lihat rumah tangga kita begini." Aku langsung menatapnya. "Rumah tangga kita begini karena siapa?" Hening. Tapi bukannya sadar, Arga malah marah. "Kamu tuh sekarang berubah." Nah, kalimat itu lagi. Perempuan yang mulai lelah selalu dianggap berubah. Padahal sebenarnya, dia cuma mulai sadar sedang berjuang sendirian. Hari demi hari berlalu. Usaha butikku makin besar. Aku mulai punya karyawan kecil-kecilan. Penghasilan stabil. Bahkan jauh lebih besar dibanding saat Arga masih sukses dulu. Dan disitulah masalah baru mulai muncul. Ego laki-laki. Arga mulai sering tersinggung kalau aku bicara soal uang. Padahal aku tidak pernah menghina. Aku justru selalu berusaha menjaga harga dirinya. Kalau bayar makan di luar, aku pura-pura bilang, dompet aku lagi dekat.
Kalau transfer cicilan rumah, aku tidak pernah mengungkit. Aku berusaha sehalus mungkin. Karena aku tahu, harga diri laki-laki itu sensitif. Tapi sayangnya, semakin aku menjaga perasaannya, semakin dia merasa semua pengorbananku adalah kewajiban. Dan yang paling parah, mertuaku mulai menikmati keadaan itu. Beliau sering meminta uang pada Arga. Padahal beliau tahu kondisi kami sedang sulit. Lucunya, uang itu sebenarnya hasil kerjaku juga. Aku pernah tidak sengaja mendengar mertuaku berkata pada tetangga, "Untung Arga masih bisa nafkahin keluarga." Aku langsung membeku di dapur. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, semua kerja kerasku tidak pernah dianggap ada. Aku hanya mesin yang menghasilkan uang. Tapi pujian tetap diberikan pada laki-laki mereka. Dan sejak hari itu, sesuatu dalam diriku mulai perlahan mati. Bukan cintaku, tapi harapanku untuk dihargai. Tabungan anakku habis. Kalau ada satu hari yang benar-benar menghancurkan sisa kepercayaanku pada Arga, itu adalah hari ketika aku mengetahui tabungan anak kami habis. Dan lebih sakitnya lagi, uang itu tidak hilang karena kebutuhan darurat, bukan karena rumah sakit, bukan karena anak kami sakit, tapi karena suamiku memilih ibunya dibanding masa depan anaknya sendiri. Hari itu sebenarnya dimulai biasa saja. Pagi-pagi aku sedang live jualan di butik online. Anakku, Kayla, duduk di sampingku sambil menggambar. Dia baru 5 tahun waktu itu. Cerewet, manja. Dan satu-satunya alasan kenapa aku masih bertahan di rumah tangga itu selama ini. Karena setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu takut anakku tumbuh tanpa ayah. Aku terlalu sibuk jadi ibu yang utuh, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Sekitar jam 11 siang, aku mendapat notifikasi dari mobile banking. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Kupikir cuma pembayaran biasa. Sampai mataku langsung membeku membaca angka di layar. Transfer keluar, 120 juta rupiah. Tanganku langsung dingin. 120 juta. Itu rekening tabungan pendidikan Kayla. Rekening yang selama 5 tahun kuisi sedikit demi sedikit. Uang endorsement. Untung jualan. Bonus kerja sama brand. Semua kusimpan demi masa depan anakku. Dan dalam 1 detik, uang itu hilang. Aku langsung gemetar membuka detail transaksi. Nama penerima, Arga Pratama. Suamiku sendiri. Aku langsung menelepon Arga berkali-kali. Tidak diangkat. Pesanku cuma dibaca. Tidak dibalas. Dadaku mulai sesak. Entah kenapa firasatku buruk sekali. Sampai akhirnya sekitar 1 jam kemudian, Arga pulang. Wajahnya terlihat santai. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dan itu justru membuat emosiku meledak. Uang tabungan Kayla mana? Suaraku sampai bergetar. Kayla langsung menatapku takut dari ruang tamu. Tapi saat itu aku sudah terlalu panik untuk menjaga nada bicara. Arga melepas sepatu santai. Lalu berkata, "Udah aku pakai." Dek, aku benar-benar hampir tidak percaya. Pakai buat apa? Dan jawaban berikutnya langsung menghancurkan semuanya. Buat bantu mama. Hening. Rasanya seperti seluruh isi rumah mendadak sunyi. Aku menatap suamiku sendiri seperti melihat orang asing. 120 juta. Buat apa? Arga mulai terlihat kesal. Usaha mama lagi ada masalah. Aku langsung tertawa. Tertawa karena terlalu marah sampai hampir gila. Mama kamu lebih penting daripada masa depan anak kita. Dan tahu apa jawabannya? Itu ibu aku. Brak. Kalimat itu seperti menampar wajahku keras. Lagi. Selalu itu jawabannya. Ibunya. 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 Seolah semua orang harus kalah demi perempuan itu. Termasuk aku. Termasuk anaknya sendiri. Aku menangis malam itu.
Benar-benar menangis seperti orang hancur. Bukan karena uangnya. Aku masih bisa cari lagi. Tapi karena aku sadar, aku menikah dengan laki-laki yang tidak pernah benar-benar menempatkan aku dan anaknya sebagai prioritas. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada miskin. Belum selesai emosiku, malam itu mertuaku datang ke rumah. Dan aku masih ingat jelas bagaimana santainya beliau duduk di sofa sambil meminum teh. Seolah tidak ada masalah besar. Aku langsung bicara tanpa basa-basi. Bu, uang tabungan anak saya dipakai. Beliau bahkan tidak terlihat bersalah. Iya. Jawabannya singkat. Santai. Aku sampai gemetar menahan emosi. Itu uang sekolah Kayla. Dan tahu apa yang beliau katakan? Orang tua lebih penting daripada anak kecil. Dek. Kalimat itu benar-benar menghancurkan sesuatu dalam diriku. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar aku tidak sedang menghadapi mertua yang sekadar cerewet. Tapi seseorang yang benar-benar merasa berhak atas hidup anak laki-lakinya, bahkan setelah dia menikah dan punya keluarga sendiri. Aku menatap Arga berharap dia membela anak kami. Minimal sekali saja. Tapi tidak. Dia malah berkata pelan, udahlah jangan lebay. Lebay. Tabungan pendidikan anak habis disebut lebay. Saat itu aku benar-benar merasa ingin pergi. Aku ingin membawa Kayla dan keluar dari rumah itu malam itu juga. Tapi lagi-lagi, aku bertahan. Karena aku masih bodoh. Masih percaya semuanya bisa berubah. Padahal beberapa laki-laki tidak akan berubah. Selama ada istri yang terus memaafkan tanpa batas. Malam itu aku duduk sendirian di kamar anakku. Kayla sudah tidur. Wajahnya tenang. Polos. Tidak tahu masa depannya baru saja diambil oleh ayahnya sendiri. Aku mengusap rambutnya pelan sambil menangis tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, aku gak bisa hidup begini terus. Karena ternyata, yang paling menghancurkan rumah tangga bukan perselingkuhan. Tapi saat pasangan mulai mengkhianati rasa aman kita sendiri. Dan malam itu, kepercayaanku pada Arga benar-benar mati. Aku digugat jadi wanita jahat. Setelah kejadian tabungan Kayla habis, hubunganku dengan Arga berubah total. Kami masih tinggal serumah, masih tidur di kamar yang sama, masih makan satu meja. Tapi rasanya seperti dua orang asing yang dipaksa hidup bersama. Dan jujur saja, diam dalam rumah tangga kadang lebih menyeramkan daripada pertengkaran. Karena saat pasangan sudah berhenti bicara, biasanya hati mereka juga mulai menjauh. Aku mulai menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena lelah. Aku capek setiap kali bicara selalu dianggap melawan. Capek setiap kali marah selalu disebut kurang ajar. Dan yang paling melelahkan, aku selalu dipaksa mengerti semua orang. Sementara tidak ada yang mencoba mengerti aku. Aku tetap bekerja. Tetap mengurus anak. Tetap memasak. Tetap jadi ibu yang baik. Tapi di dalam hati, aku mulai kosong. Suatu malam aku mencoba bicara baik-baik dengan Arga. Kayla sudah tidur. Rumah sepi. Aku duduk di meja makan sambil memegang secangkir teh yang bahkan sudah dingin. Ga. Suaraku pelan. Aku capek. Arga yang sedang bermain ponsel bahkan tidak langsung menoleh. Capek apa? Aku tersenyum pahit. Lucu ya? Kadang orang yang hidup serumah dengan kita justru paling tidak tahu luka kita. Aku capek jadi satu-satunya orang yang mikirin rumah ini. Baru kali itu Arga menaruh ponselnya. Tapi bukannya mengerti, dia langsung terlihat tersinggung. Jadi sekarang semua salah gue. Nah, laki-laki yang tidak mau introspeksi biasanya langsung mengubah kritik jadi serangan. Aku menghela napas panjang. Aku gak bilang gitu. Tapi kita punya anak, ga? Dan aku ngerasa kamu gak pernah benar-benar mikirin aku sama Kayla. Hening. Beberapa detik Arga cuma menatapku dingin.
Lalu kalimat berikutnya keluar dari mulutnya. Kalimat yang akhirnya benar-benar menghancurkan sisa perasaanku. Kalau hidup sama gue bikin sengsara, ya udah cerai aja. Dek, dadaku langsung kosong. Karena aku tahu, orang yang masih takut kehilangan pasangannya tidak akan mudah mengucapkan kata cerai. Aku menatapnya lama, berharap dia menarik ucapannya. Tapi tidak. Dia malah kembali memainkan ponselnya. Seolah pernikahan 7 tahun kami cuma obrolan ringan sebelum tidur. Dan malam itu, aku menangis sendirian di dapur sampai subuh. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai berkonsultasi diam-diam dengan pengacara. Tanganku gemetar saat pertama kali menghubungi nomor itu. Karena sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar ingin bercerai. Aku cuma ingin dihargai. Aku cuma ingin punya suami yang berdiri di sampingku. Sesederhana itu. Tapi ternyata, permintaan sederhana pun bisa terasa mustahil dalam rumah tangga yang salah. Saat Arga tahu aku serius ingin menggugat cerai, dia marah besar. Bukan sedih. Bukan menyesal. Marah. Jadi selama ini kamu nyiapin semua ini? Aku menatapnya lelah. Enggak. Aku cuma capek disakitin terus. Dan tahu apa jawabannya? Kamu berubah sejak punya uang. Brak. Kalimat itu langsung menghantam kepalaku. Lucu sekali. Perempuan yang bekerja keras demi menyelamatkan rumah tangga, akhirnya dianggap sombong karena bisa mandiri. Padahal kalau aku tidak bekerja, mungkin rumah itu sudah lama hancur. Yang lebih parah, mertuaku mulai menyebarkan cerita kemana-mana. Aku mendengar sendiri dari tetangga. Katanya aku perempuan matre. Katanya aku lupa diri setelah bisnis berhasil. Katanya aku tidak tahu berterima kasih pada suami. Padahal selama ini, suamiku bahkan hidup dari hasil kerja kerasku juga. Aku tertawa waktu pertama kali mendengar semua itu. Tertawa karena terlalu sakit. Karena ternyata, dalam cerita orang lain, perempuan yang memilih pergi selalu lebih mudah dijadikan penjahat. Tidak peduli seberapa hancurnya dia sebelumnya. Media sosialku mulai penuh sindiran. Saudara Arga upload quotes tentang istri durhaka. Teman-teman ibunya mulai menulis status. Perempuan kalau sudah punya uang memang lupa keluarga. Lucunya, tidak ada satupun dari mereka yang tahu kenyataan sebenarnya. Bahwa aku pernah menjual emas ibuku demi menyelamatkan laki-laki yang sekarang membiarkan namaku dihancurkan. Dan yang paling menyakitkan, Arga diam saja. Dia membiarkan semua orang menghina ibu dari anaknya sendiri. Saat itu aku sadar satu hal. Laki-laki yang benar-benar mencintai istrinya, tidak akan nyaman melihat perempuan yang pernah menemaninya dihancurkan rame-rame. Puncaknya terjadi saat aku menghadiri acara ulang tahun anak temanku. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik saat aku datang. Ada yang pura-pura iba. Ada yang memandang rendah. Dan aku mendengar satu kalimat yang membuat langkahku berhenti. Kasihan ya suaminya. Ditinggal istrinya pas lagi susah. Dek. Aku langsung tersenyum pahit. Karena tidak ada satupun yang tahu. Siapa sebenarnya yang paling lama bertahan saat rumah tangga kami susah? Aku pulang lebih cepat hari itu. Dan sepanjang perjalanan, aku menangis di dalam mobil sendirian. Bukan karena malu, tapi karena akhirnya aku sadar. Saat rumah tangga hancur, perempuan hampir selalu disalahkan lebih dulu. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang membuatku tetap kuat. Kayla. Anakku. Suatu malam dia memelukku sambil berkata kecil. Mama jangan sedih terus. Aku sayang Mama. Dan saat itulah aku sadar. Aku tidak boleh terus bertahan di rumah tangga yang membuatku perlahan kehilangan diriku sendiri. Karena anak tidak hanya butuh keluarga utuh. Mereka juga butuh ibu yang bahagia. Dan mungkin, itulah alasan sebenarnya aku akhirnya memilih pergi. Hari sidang terakhir. Hari sidang terakhir itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Dan anehnya,
Semakin dekat hari perceraian kami, aku justru semakin tenang. Bukan karena tidak sedih, tapi karena hatiku mungkin sudah lelah menangis terlalu lama. Ada titik di mana seseorang berhenti berharap, dan setelah itu, rasa sakitnya berubah jadi kosong. Pagi itu aku bangun lebih awal. Rumah masih sunyi. Kayla masih tidur memeluk boneka kecil kesayangannya. Aku duduk di pinggir tempat tidur sambil menatap wajah anakku lama sekali. Dadaku sesak. Karena walaupun aku yakin bercerai adalah keputusan terbaik, tetap saja ada rasa bersalah saat melihat anak sekecil itu harus tumbuh di keluarga yang retak. Aku mengusap rambutnya pelan, lalu berbisik dalam hati, "Maafin Mama." Tapi Mama udah gak kuat. Aku bersiap sendiri pagi itu. Tidak ada suami yang menunggu di ruang tamu. Tidak ada pelukan sebelum berangkat. Tidak ada kalimat, "Hati-hati ya." Lucu ya? Padahal secara hukum kami masih suami istri saat itu. Tapi rasanya hubungan kami sudah mati jauh sebelum hakim mengetuk palu. Aku memakai baju sederhana warna coklat muda. Tidak terlalu mencolok. Aku bahkan sengaja tidak berdandan. Karena jujur, aku terlalu lelah untuk terlihat kuat di depan siapapun. Sesampainya di pengadilan, aku langsung melihat Arga. Dia datang bersama ibunya. Lagi. Selalu begitu. Dan entah kenapa, pemandangan itu tidak lagi membuatku marah. Hanya lelah. Mertuaku terlihat sangat percaya diri pagi itu. Beliau memakai baju paling rapi. Tas mahal digenggam erat, seolah sedang datang ke acara kemenangan. Dan saat mata kami bertemu, beliau langsung membuang muka dengan tatapan sinis. Aku tersenyum kecil. Karena selama 7 tahun, aku sudah terlalu sering menerima tatapan seperti itu. Aku duduk sendirian di kursi tunggu. Sementara Arga dan ibunya duduk bersama sambil sesekali berbisik. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bukan bagian dari hidup mereka lagi. Lucunya, perasaan itu justru melegakan. Tak lama kemudian sidang dimulai. Hakim mulai membaca beberapa poin terakhir. Tentang hak asuh anak. Tentang pembagian tanggung jawab. Tentang administrasi perceraian. Aku mendengarkan sambil kosong. Sampai tiba-tiba hakim bertanya, apakah kedua pihak sudah yakin dengan keputusan ini? Hening beberapa detik. Aku menoleh ke arah Arga. Dan tahu apa yang paling menyakitkan? Dia menjawab cepat sekali. Yakin. Dek. Dadaku tetap terasa nyeri mendengarnya. Karena seburuk apapun rumah tangga kami, aku tidak pernah benar-benar membayangkan laki-laki yang dulu mengejarku mati-matian sekarang begitu mudah melepas semuanya. Aku akhirnya menjawab pelan. Iya. Dan kalimat itu mengakhiri 7 tahun hidupku sebagai istri. Palu diketuk. Sidang selesai. Aku resmi menjadi janda. Beberapa orang mungkin berpikir aku menangis saat itu. Tidak. Aku justru diam. Karena kadang luka paling dalam tidak keluar lewat air mata. Hanya lewat rasa kosong yang sulit dijelaskan. Aku membereskan map dokumen perlahan. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar, setelah hari ini hidupku akan benar-benar berubah. Saat aku berdiri hendak keluar, tiba-tiba suara mertuaku terdengar cukup keras di belakang. Akhirnya, anak saya bebas juga dari perempuan keras kepala. Langkahku langsung berhenti. Beberapa orang di ruang sidang menoleh. Aku memejamkan mata sebentar. Jujur, kalimat itu tetap sakit walaupun aku sudah terbiasa dihina. Karena setelah semua pengorbananku, aku tetap dianggap masalah terbesar dalam hidup anaknya. Aku perlahan menoleh. Dan yang lebih menghancurkan, Arga hanya diam. Tidak menegur ibunya. Tidak berkata, "Ma, jangan begitu." Tidak. Dia malah tersenyum kecil. Senyum tipis yang langsung membuat sesuatu di dalam diriku benar-benar mati. Karena saat itulah aku sadar, aku memang tidak pernah benar-benar punya suami.
Aku hanya hidup bersama laki-laki yang terlalu takut mengecewakan ibunya, sampai rela kehilangan istrinya sendiri. Aku keluar ruang sidang dengan langkah pelan. Di luar gedung pengadilan hujan mulai turun kecil. Langit mendung. Persis seperti perasaanku waktu itu. Ponselku penuh notifikasi. Sebagian penasaran. Sebagian pura-pura simpati. Sebagian lagi mungkin diam-diam senang melihat rumah tanggaku gagal. Begitulah manusia. Saat kita bahagia, mereka menonton. Saat kita jatuh, mereka mulai menghakimi. Aku duduk sebentar di tangga depan pengadilan, menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bebas. Bukan bahagia, tapi bebas. Bebas dari rumah yang selalu membuatku merasa sendirian. Namun ternyata, rasa lega itu tidak berlangsung lama. Karena 3 jam setelah sidang selesai, mantan suamiku datang ke rumah membawa ibunya. Dan kedatangan mereka hari itu, mengubah semuanya jadi jauh lebih buruk. Mereka datang ke rumahku. Hujan masih turun rintik-rintik saat aku sampai di rumah. Rumah itu terasa sunyi sekali. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara Arga mandi sambil bernyanyi seperti dulu. Tidak ada lagi aroma kopi kesukaannya di dapur. Dan anehnya, setelah semua pertengkaran selama bertahun-tahun, aku tetap merasa kehilangan. Karena seburuk apapun hubungan kami, Arga tetap seseorang yang pernah kucintai sepenuh hati. Aku masuk pelan sambil melepas sepatu. Kayla langsung berlari memelukku. Mama udah pulang? Aku langsung jongkok dan memeluk anakku erat. Rasanya dadaku hampir pecah. Karena mulai hari itu, aku harus belajar menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak kecil ini. Dan jujur, aku takut. Takut tidak cukup kuat. Takut gagal. Tapi lebih takut lagi kalau Kayla tumbuh di rumah yang penuh luka seperti sebelumnya. Aku mencoba menjalani sore itu senormal mungkin. Membuatkan Kayla susu. Menemaninya menggambar. Lalu membereskan beberapa dokumen sidang ke dalam lemari. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin setelah ini semuanya akan tenang. Mungkin akhirnya aku bisa mulai hidup baru. Bodohnya aku lupa. Orang yang egois biasanya tidak pernah benar-benar rela kehilangan kendali. Sekitar jam 5 sore, bel rumah berbunyi keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bunyinya kasar. Seperti orang marah. Aku langsung merasa tidak enak. Kayla yang sedang bermain sampai menoleh ketakutan. Mama, siapa? Aku menggeleng pelan. Di kamar dulu ya sayang. Entah kenapa firasatku buruk sekali. Aku berjalan menuju pintu dengan jantung berdebar. Dan begitu pintuku buka, dadaku langsung terasa dingin. Arga berdiri di depan rumah. Bersama ibunya. Dan 2 saudara laki-lakinya. Wajah mereka tegang. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Bahkan tidak ada ucapan, "Boleh masuk." Mertuaku langsung melangkah masuk sambil berkata ketus, "Kami datang ambil hak anak saya." Dek. Aku langsung membeku. Hak? Hak apa? Arga berjalan masuk tanpa menatapku. Sementara 2 saudara laki-lakinya mulai melihat sekeliling rumah seperti sedang survei barang. Dan saat itulah aku sadar. Mereka datang bukan untuk bicara baik-baik. Mereka datang untuk merampas. Maksudnya apa? Tanyaku pelan. Mertuaku langsung menunjuk televisi besar di ruang tamu. Itu dibeli pakai uang Arga. Lalu kulkas. Yang itu juga. Lalu sofa. Ini juga dibawa. Tanganku mulai gemetar. Karena hampir semua barang yang beliau tunjuk, ku beli pakai uangku sendiri. Bahkan beberapa masih ada bukti transfernya. Tapi mereka bertindak seolah rumah ini milik mereka semua. Aku mencoba tetap tenang. Bu, kita bisa ngomong baik-baik. Beliau langsung mendecak sinis. Ngomong apa lagi? Kamu udah cerai sama anak saya. Jangan serakah. Dek,
Serakah? Aku hampir tertawa. Karena selama 7 tahun, akulah yang terus memberi. Aku yang membayar cicilan rumah. Aku yang menutup utang Arga. Aku yang menyelamatkan rumah tangga itu berkali-kali. Tapi sekarang, aku malah disebut serakah karena mempertahankan barang milikku sendiri. Arga akhirnya bicara. Nada suaranya dingin sekali. Kita bagi yang memang hak gue. Hak gue. Lucu ya? Laki-laki yang bahkan uang listrik rumah sering lupa bayar, sekarang datang merasa paling punya hak. Aku menatapnya lama. Dan menurut kamu, semua ini hasil kerja kamu. Arga langsung tersinggung. Jangan mulai lagi. Nah, kalimat itu. Kalimat laki-laki yang tidak tahan mendengar kenyataan. Sementara itu, Kayla perlahan keluar dari kamar. Dia berdiri kecil di dekat lorong sambil memegang bonekanya. Wajahnya bingung, takut, dan yang paling menghancurkan, dia melihat ayahnya sendiri sedang mengacak-acak rumah. Mama! Suaranya kecil sekali. Dadaku langsung nyeri. Aku buru-buru menghampiri anakku dan memeluknya. Tapi sebelum aku sempat menenangkan, mertuaku malah berkata, biarin aja dia lihat. Biar tahu ibunya kayak apa. Brak. Kalimat itu benar-benar membuat emosiku meledak. Aku langsung berdiri. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, aku menatap mertuaku tanpa takut sedikit pun. Jangan libatkan anak saya. Suasana langsung hening. Karena biasanya aku selalu diam. Selalu mengalah. Tapi hari itu berbeda. Karena perempuan yang terlalu lama dihina, suatu hari akan berhenti takut kehilangan apapun. Mertuaku malah tertawa sinis. Anak kamu. Kalau bukan karena anak saya, kamu gak bakal hidup enak kayak sekarang. Tanganku langsung dingin. Aku menatap rumah itu perlahan. Rumah yang cicilannya sebagian besar ku bayar. Rumah yang isinya hasil kerja kerasku. Dan tiba-tiba, aku sadar sesuatu. Mereka benar-benar tidak pernah menganggap semua pengorbananku ada. Di mata mereka, aku cuma perempuan numpang hidup. Padahal kenyataannya, tanpa aku, rumah tangga itu mungkin sudah hancur sejak lama. Dan saat itulah, aku melihat Arga berjalan menuju lemari dokumen di ruang kerja. Dia membuka laci, lalu mengambil map coklat berisi surat rumah dan kendaraan. Aku langsung menatapnya tajam, karena tanpa mereka sadari, beberapa detik lagi, semuanya akan berubah. Kalimat yang membuatku gemetar. Saat Arga mengambil map coklat itu, suasana rumah langsung terasa berbeda. Dadaku berdebar keras. Bukan karena takut kehilangan rumah, tapi karena akhirnya aku sadar. Laki-laki yang pernah tidur satu bantal denganku sekarang benar-benar datang untuk merebut semuanya. Dan yang paling menyakitkan, dia datang bersama ibunya. Seolah sejak awal aku memang bukan pasangan hidupnya. Aku hanya orang luar yang kebetulan menikah dengan anak laki-laki mereka. Arga membuka map itu kasar di atas meja makan. Tangannya bergerak cepat membongkar isi dokumen. Sementara mertuaku berdiri di belakangnya dengan wajah puas. Aku masih memeluk Kayla erat. Anakku gemetar melihat keributan itu. Dan jujur, itu yang paling menghancurkanku. Karena perceraian tidak pernah cuma melukai dua orang. Anak selalu jadi korban paling diam. Nah ini. Arga mengangkat beberapa surat sambil menatapku tajam. Mobil ini jelas punya gue. Aku langsung menatap surat itu. Mobil SUV hitam yang selama ini kupakai antar jemput Kayla. Dan lucunya, DP mobil itu berasal dari uang hasil live jualanku selama hampir setahun. Aku masih ingat jelas bagaimana dulu aku tidur jam 3 pagi demi mengejar target penjualan. Tapi sekarang, semua jerih payah itu hilang begitu saja dari pengakuan mereka. Aku mencoba bicara pelan. Ga, jangan kayak gini. Dan tahu apa jawaban mantan suamiku? Kamu pikir habis cerai semuanya jadi punya kamu? Dek,
Kalimat itu langsung membuat tenggorokanku sakit. Karena ironis sekali, selama menikah justru aku yang selalu merasa semuanya milik bersama. Sementara dia, bahkan setelah bercerai masih sibuk menghitung apa yang bisa diambil. Mertuaku lalu berjalan ke arah lemari ruang tamu. Beliau membuka pintunya satu persatu. Dan saat melihat koleksi tasku, dia langsung berkata, "Yang ini juga dibawa aja." Aku benar-benar hampir tertawa. Tas-tas itu hasil endorsement dan kerja kerasku sendiri. Tapi di mata mereka, semua yang ada di rumah ini otomatis milik anak laki-laki mereka. Dan saat itulah, kalimat paling menyakitkan akhirnya keluar dari mulut mertuaku. "Kamu cuma numpang hidup dari anak saya." Brak. Rasanya seperti ada sesuatu yang pecah di kepalaku. Tanganku langsung dingin. Aku benar-benar gemetar. Bukan karena takut, tapi karena terlalu marah. Karena setelah semua yang kulakukan, setelah semua pengorbanan yang kuberi, aku masih dianggap perempuan numpang hidup. Aku menatap beliau lama sekali. Sampai beberapa detik tidak ada suara di rumah itu. Kayla mulai menangis kecil di belakangku. Tapi aku terlalu hancur untuk langsung menenangkannya. Dan tahu apa yang paling menyakitkan? Arga cuma diam. Lagi. Selalu begitu. Ibunya menghancurkanku dengan kata-kata, dan dia hanya berdiri seperti penonton. Saat itu aku sadar, perceraian ini memang satu-satunya jalan. Karena laki-laki yang membiarkan ibunya menghina istrinya terus-menerus, tidak akan pernah benar-benar menjadi suami. Aku tertawa kecil. Tawa paling pahit yang pernah keluar dari mulutku. Bu! Suaraku bergetar. 7 tahun saya bantu keluarga ini. Dan ibu masih nganggep saya numpang hidup. Mertuaku langsung mendecak. Jangan ngungkit-ngungkit. Nah, lucu ya. Saat perempuan berkorban, itu dianggap kewajiban. Tapi saat dia bicara soal pengorbanannya, langsung disebut mengungkit. Aku mengusap air mata cepat. Lalu menatap Arga. Dan kamu? Kamu juga mikir aku numpang hidup? Hening. Beberapa detik Arga cuma menatap lantai. Dan jawaban yang keluar berikutnya, benar-benar membuat sesuatu di dalam diriku mati total. Kamu berubah sejak punya uang. Dek. Kalimat itu lagi. Selalu itu. Perempuan yang mulai sadar nilainya sendiri, selalu dianggap sombong. Padahal aku cuma lelah terus diperas. Aku mengangguk pelan sambil tersenyum miris. Oke. Hanya itu jawabanku. Karena saat seseorang sudah terlalu kecewa, dia tidak lagi marah besar. Dia cuma berhenti berharap. Tiba-tiba saudara laki-laki Arga mulai mengangkat televisi dari ruang tamu. Kayla langsung menangis keras. Jangan ambil TV aku. Suara kecil itu langsung membuat dadaku hancur. Anakku memeluk kakiku sambil menangis ketakutan. Dan yang paling membuatku muak, mertuaku malah berkata, "Drama banget kayak ibunya." Brak. Kalimat itu jadi titik terakhir kesabaranku. Aku langsung berdiri, lalu menatap mereka satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa takut dianggap jahat. Taruh semua barang itu. Suasana langsung hening. Mereka semua menoleh padaku. Aku melangkah pelan ke arah meja, mengambil map coklat dari tangan Arga, lalu meletakkannya kembali di meja dengan tenang. Dan kalimat berikutnya keluar pelan, namun membuat seluruh rumah langsung sunyi total. Kalau mau ambil rumah ini, coba baca dulu nama di sertifikatnya. Mantan suamiku mulai serakah. Kalimatku membuat semua orang langsung diam. Bahkan suara tangisan Kayla perlahan mengecil karena suasana rumah tiba-tiba terasa sangat tegang. Arga menatapku tajam. Sementara ibunya terlihat bingung beberapa detik. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka datang, aku melihat keraguan di wajah mereka. Aku berdiri di dekat meja sambil memegang map coklat itu erat. Tanganku masih gemetar.
Tapi bukan karena takut lagi. Karena kadang, orang yang terlalu lama diinjak akan berubah berani saat akhirnya tidak punya apapun lagi untuk dipertahankan selain harga dirinya. Apaan maksud kamu? Tanya Arga dingin. Aku tersenyum kecil. Baca aja. Dia langsung merebut map itu kasar dari tanganku. Lalu membuka lembar demi lembar dokumen rumah. Wajahnya awalnya masih penuh emosi. Masih merasa paling benar. Sampai akhirnya, matanya berhenti di satu halaman. Dan detik itu juga ekspresinya berubah. Dek. Tangannya langsung kaku. Aku melihat jelas rahangnya menegang. Sementara ibunya langsung mendekat cepat. Mana sini? Beliau merebut dokumen itu lalu membaca sendiri. Dan beberapa detik kemudian, muka beliau langsung pucat. Karena nama di sertifikat rumah itu, bukan Arga. Tapi aku. Rania Permatasari. Hening. Benar-benar hening. Sampai suara hujan di luar terdengar sangat jelas. Aku menatap mereka satu persatu. Dan jujur, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Ini gak mungkin. Suara mertuaku pelan. Gemetar. Aku tertawa kecil. Kenapa gak mungkin? Bukannya ibu bilang aku cuma numpang hidup? Beliau langsung menatapku tajam. Kamu nipu anak saya. Nah, lucu ya. Perempuan yang diam-diam menyelamatkan dirinya sendiri selalu dianggap licik. Padahal selama ini, akulah yang paling sering dibohongi. Aku menggeleng pelan. Rumah ini dibeli pakai uang hasil usaha aku. Dan cicilannya juga lebih banyak aku yang bayar. Jadi salahnya di mana kalau namanya atas aku? Hening lagi. Karena mereka tahu, aku bicara jujur. Arga tiba-tiba membanting map itu ke meja. Kamu nyiapin semua ini dari dulu ya? Suaranya mulai tinggi. Aku menatapnya lama. Lalu menjawab tenang. Enggak. Aku cuma capek hidup sama laki-laki yang gak pernah bikin istrinya merasa aman. Dek. Kalimat itu langsung membuat wajahnya berubah. Karena mungkin, baru kali itu dia sadar. Masalah terbesar rumah tangga kami bukan uang, tapi rasa aman yang tidak pernah dia berikan. Namun bukannya introspeksi, Arga malah makin emosi. Dia berjalan cepat menuju ruang kerja. Membuka laci-laci kasar. Mencari dokumen lain. Dan saat itulah aku sadar. Dia mulai panik. Karena laki-laki yang merasa kehilangan kendali biasanya berubah lebih kasar. Mana surat mobil? Bentaknya. Aku langsung menatapnya dingin. Mobil itu juga atas nama aku. Brak. Dia langsung memukul meja keras. Kayla sampai menangis ketakutan lagi. Dan jujur, saat melihat anakku gemetar ketakutan pada ayahnya sendiri, hatiku benar-benar hancur. Karena tidak ada ibu yang ingin anaknya takut pada ayahnya. Mertuaku mulai panik. Beliau menarik tangan Arga pelan. Udah, kita ngomong baik-baik. Nah, sekarang baru mau baik-baik. Padahal sejak datang tadi, mereka masuk rumah seperti penagih utang. Aku tertawa kecil tanpa humor. Karena ternyata, orang yang paling galak biasanya paling cepat berubah nada saat sadar tidak lagi di atas. Arga masih berdiri dengan napas kasar. Matanya merah menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah kulihat jelas. Bukan cinta. Bukan penyesalan. Tapi ego laki-laki yang terluka. Karena dia tidak pernah menyangka perempuan yang selama ini dianggap selalu mengalah ternyata diam-diam melindungi dirinya sendiri. Aku suami kamu selama 7 tahun. Bentaknya lagi. Aku mengangguk pelan. Iya. Makanya aku kasih kamu tinggal di rumah ini bertahun-tahun. Dek. Kalimat itu langsung membuat semua orang diam total. Karena selama ini, mereka selalu menganggap aku hidup dari Arga. Padahal kenyataannya, Arga juga hidup dari hasil kerja kerasku. Dan mungkin,
Itulah yang paling sulit diterima egonya hari itu. Tiba-tiba mertuaku kembali menyerang. Perempuan kalau udah punya uang emang jadi kurang ajar. Aku langsung tersenyum tipis. Lucu ya, Bu? Waktu saya kerja buat nutup utang anak ibu. Ibu gak pernah bilang saya kurang ajar. Hening. Tidak ada yang bisa membalas. Karena semua orang di rumah itu tahu, aku benar. Kayla masih menangis sambil memeluk kakiku. Aku mengusap rambut anakku pelan. Lalu menatap Arga sekali lagi. Dan kalimat berikutnya keluar tanpa bisa kutahan lagi. Tahu gak apa yang paling bikin aku sakit? Ga? Bukan karena kamu gagal jadi suami. Tapi karena kamu gagal jadi ayah. Dek. Wajah Arga langsung berubah total. Karena untuk pertama kalinya, aku menyerang bagian dirinya yang paling dalam. Dan saat itulah, aku tahu, perang ini belum selesai. Anakku menangis melihat semuanya. Kalimatku tadi membuat rumah langsung sunyi. Arga berdiri mematung di dekat meja makan. Sementara mertuaku mulai terlihat gelisah. Dan di tengah semua ketegangan itu, suara tangisan kecil Kayla jadi hal paling menyakitkan yang kudengar hari itu. Anakku masih memeluk kakiku erat. Tubuh kecilnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, dia melihat ayah dan ibunya saling menghancurkan di depan matanya sendiri. Papa jangan marah-marah. Suara Kayla kecil sekali. Serak karena menangis. Dadaku langsung terasa seperti diremas. Aku langsung jongkok dan memeluk anakku erat. Gak apa-apa sayang. Padahal aku sendiri hampir hancur saat itu. Karena sekuat apapun seorang ibu, melihat anak ketakutan karena konflik orang tuanya tetap terasa seperti neraka. Tapi yang membuatku semakin sakit, Arga justru terlihat makin emosi. Dia menunjuk ke arahku sambil berkata keras. Ini semua gara-gara mama kamu. Dek. Aku langsung membeku. Dan Kayla perlahan mendongak menatap ayahnya dengan mata penuh takut. Papa benci mama. Pertanyaan polos itu langsung membuat suasana rumah mati total. Hening. Tidak ada yang bergerak. Karena kadang, anak kecil justru mengucapkan kenyataan paling telanjang tanpa sadar. Arga terlihat panik sesaat. Tapi egonya masih terlalu besar untuk mengalah. Papa gak benci? Suaranya mulai melemah. Tapi belum selesai dia bicara, mertuaku malah menyela. Ayah kamu cuma capek sama mama kamu. Brak. Kalimat itu langsung membuat emosiku naik lagi. Aku langsung berdiri cepat. Jangan ngomong begitu depan anak saya. Mertuaku langsung mendecak kesal. Ya kenyataannya emang kamu bikin rumah tangga hancur. Hening lagi. Dan kali ini, aku benar-benar merasa muak. Lucu sekali. Perempuan yang bertahan paling lama justru selalu dijadikan penyebab kehancuran. Padahal selama ini, akulah yang terus menambal rumah tangga itu sendirian. Kayla mulai menangis lebih keras. Dia memeluk bonekanya sambil berkata berulang kali, "Aku takut. Aku takut." Aku langsung memeluk anakku lagi. Air mataku akhirnya jatuh juga. Karena semua rasa sakit yang kutahan selama bertahun-tahun, ternyata kalah menyakitkan dibanding melihat anakku hancur seperti ini. Aku menatap Arga sambil menangis. Lihat anak kamu. Lihat apa yang kita bikin ke dia. Dan untuk pertama kalinya, wajah Arga benar-benar berubah. Dia menatap Kayla lama sekali. Wajahnya mulai retak. Mungkin baru saat itu dia sadar, perceraian bukan cuma soal ego orang dewasa. Anak selalu jadi korban paling diam. Tapi belum sempat suasana mereda, saudara laki-laki Arga tiba-tiba masih sibuk mengangkat kardus barang. Kayla langsung menangis histeris. Jangan ambil rumah aku. Suara kecil itu menghancurkan seluruh isi dadaku. Karena anak sekecil itu bahkan takut kehilangan rumahnya sendiri. Dan tahu apa yang paling membuatku marah? Mertuaku malah berkata ketus. Drama banget kayak emaknya. Brak.
Kalimat itu jadi titik terakhir kesabaranku sebagai ibu. Aku langsung berdiri, lalu menatap beliau tanpa rasa takut sedikit pun. Cukup. Suaraku rendah, tapi dingin sekali. Dan semua orang langsung diam. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bicara sebagai mantan istri, tapi sebagai ibu yang anaknya sedang dihancurkan. Aku berjalan ke arah pintu rumah, lalu membukanya lebar-lebar. Hujan di luar masih turun deras. Angin dingin masuk ke ruang tamu. Aku menatap mereka satu persatu. Mau ambil barang? Silakan ambil barang kalian sendiri. Tapi jangan sentuh apapun yang dibeli pakai uang aku. Hening. Tidak ada yang bergerak. Karena mereka mulai sadar, hampir semua isi rumah itu memang hasil kerja kerasku. Dan fakta itu jauh lebih memalukan dibanding semua pertengkaran tadi. Arga akhirnya bicara pelan. Kamu berubah banget sekarang? Aku tertawa kecil sambil menghapus air mata. Enggak. Aku cuma capek jadi perempuan baik yang terus diinjak. Dek. Kalimat itu langsung membuat suasana makin berat. Karena semua orang tahu, itulah kenyataan sebenarnya. Kayla masih memelukku sambil menangis kecil. Aku mengusap punggungnya perlahan. Lalu berkata pelan di depan semua orang. Tahu gak kenapa aku akhirnya berani cerai? Karena aku gak mau anak aku tumbuh mikir kalau perempuan harus terus disakitin demi disebut istri baik. Hening. Bahkan mertuaku akhirnya tidak bisa membalas. Karena untuk pertama kalinya, aku berhenti takut dianggap jahat. Dan saat seorang perempuan berhenti takut, biasanya semua orang mulai panik. Rahasia mulai terbongkar. Setelah aku mengatakan itu, rumah langsung sunyi. Hanya suara hujan deras di luar dan isak tangis kecil Kayla yang masih terdengar. Aku memeluk anakku erat. Sementara Arga berdiri menatapku dengan wajah campur aduk. Marah, malu, dan mungkin, untuk pertama kalinya mulai merasa kehilangan kendali. Karena selama 7 tahun menikah, aku selalu jadi perempuan yang mengalah. Dan hari itu, aku berhenti menjadi perempuan itu. Mertuaku masih berdiri dengan wajah keras. Tapi aku bisa melihat jelas, beliau mulai gugup. Karena sedikit demi sedikit, semua kenyataan mulai terbuka. Dan orang yang hidup terlalu lama dalam gengsi, biasanya paling takut saat topengnya jatuh. Arga tiba-tiba berjalan cepat ke arah ruang kerja lagi. Dia membuka laci bawah meja kasar, mencari sesuatu. Aku langsung tahu apa yang dia cari. Surat-surat rekening, dokumen usaha, bukti kepemilikan aset. Dan jujur, aku tidak lagi takut. Karena aku sudah terlalu lama menyimpan semua bukti sendirian. Aku gak percaya semua ini atas nama kamu. Bentaknya sambil membongkar map-map lain. Aku tersenyum tipis. Ya makanya dari dulu jangan terlalu sibuk percaya omongan mama kamu. Dek. Kalimat itu langsung membuat mertuaku menatapku tajam. Tapi kali ini aku tidak peduli. Karena rasa hormatku sudah habis sejak mereka datang mempermalukanku di rumahku sendiri. Tiba-tiba Arga menemukan buku rekening usaha butik onlineku. Dia membukanya cepat. Dan perlahan, wajahnya mulai berubah. Nominal transaksi, mutasi masuk, kerja sama brand. Semuanya ada di situ. Aku melihat jelas tangannya mulai gemetar kecil. Karena mungkin baru saat itu dia sadar, selama ini aku memang benar-benar menopang hidup kami. Bukan sekadar membantu, tapi menopang. Ini semua duit kamu? Suaranya mulai melemah. Aku tertawa kecil. Lah kamu pikir selama ini cicilan rumah dibayar Jin? Hening. Saudara laki-lakinya langsung saling melirik. Mertuaku mulai terlihat tidak nyaman. Karena cerita yang selama ini mereka bangun perlahan runtuh. Cerita bahwa Arga adalah laki-laki hebat yang menafkahi keluarga. Padahal kenyataannya, aku yang menjaga rumah tangga itu tetap hidup saat anak mereka jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai membuka semuanya.
Tahu gak? Aku menatap mereka satu persatu. Waktu usaha Arga bangkrut. Aku jual emas peninggalan ibu aku. Buat nutup utangnya. Hening. Aku melanjutkan dengan suara makin berat. Waktu debt collector datang. Aku yang nangis sambil minta waktu. Waktu listrik rumah hampir diputus. Aku yang cari pinjaman. Tanganku mulai gemetar sekarang. Karena semua luka lama itu akhirnya keluar juga. Luka yang selama ini kupendam sendiri demi menjaga harga diri suamiku. Arga langsung duduk pelan di sofa. Wajahnya kosong. Dan aku tahu, egonya mulai retak. Karena laki-laki seringkali baru sadar nilai istrinya, setelah perempuan itu berhenti diam. Mertuaku masih mencoba membela diri. Ya tapi Arga juga kerja. Aku langsung menoleh cepat. Ia kerja. Tapi siapa yang nutup semua kekurangannya? Beliau langsung diam. Aku melangkah mendekat sedikit. Dan untuk pertama kalinya selama 7 tahun, aku bicara tanpa takut melukai perasaan mereka. Bu, selama ini saya diam bukan karena lemah. Saya diam karena saya masih menghormati suami saya. Tapi ibu dan anak ibu malah nganggap saya bodoh. Dek. Kalimat itu membuat wajah beliau langsung berubah. Karena akhirnya, seseorang berani mengatakan kenyataan yang selama ini mereka hindari. Kayla masih memelukku sambil sesekali mengusap air matanya sendiri. Melihat anakku seperti itu, dadaku kembali nyeri. Karena seharusnya anak kecil tidak perlu menyaksikan semua ini. Tapi mungkin, inilah akibat saat orang dewasa terlalu sibuk mempertahankan ego. Anak yang akhirnya menanggung luka. Tiba-tiba Arga bicara pelan. Sangat pelan. Kenapa kamu gak pernah cerita semua ini? Aku langsung tertawa pahit. Buat apa? Supaya kamu malu. Aku masih jaga harga diri kamu waktu itu. Hening lagi. Dan jujur, itu pertama kalinya aku melihat mantan suamiku benar-benar tidak punya jawaban. Aku lalu berjalan ke lemari kecil dekat dapur. Mengambil satu kotak transparan. Lalu meletakkannya di meja. Semua orang langsung menatap. Arga perlahan membuka kotak itu. Dan detik berikutnya, mukanya langsung pucat. Karena di dalam kotak itu, ada semua surat pinjaman atas namaku sendiri. Pinjaman yang kugunakan untuk menyelamatkan hidupnya dulu. Dan tanpa sadar, air mata Arga akhirnya jatuh untuk pertama kalinya. Mertuaku mulai panik. Air mata Arga jatuh tepat di depan mataku. Dan anehnya, aku tidak merasa puas. Tidak juga merasa menang. Yang kurasakan justru lelah. Karena setelah semua yang terjadi, baru hari itu dia benar-benar melihat seberapa besar aku berkorban untuk rumah tangga kami. Tapi seperti biasa, penyesalan selalu datang paling akhir. Arga masih memegang surat-surat pinjaman itu dengan tangan gemetar. Satu persatu dibacanya. Nominalnya tidak kecil. Puluhan juta. Ada yang untuk membayar cicilan usaha. Ada yang untuk menutup utang supplier. Bahkan ada pinjaman yang kugunakan diam-diam agar motor Arga tidak ditarik debt collector. Dan lucunya, selama ini dia tidak pernah tahu. Karena aku selalu melindungi harga dirinya. Sementara dia, membiarkan keluarganya menghancurkan harga diriku setiap hari. Ini semua, suaranya serak. Kamu pinjam sendiri. Aku mengangguk pelan. Kalau waktu itu aku gak cari pinjaman, usaha kamu udah habis dari dulu. Hening. Aku melihat jelas wajah Arga mulai retak. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, dia sadar ada perempuan yang mati-matian menjaga hidupnya tetap utuh. Dan perempuan itu justru dia sia-siakan. Namun sebelum suasana berubah terlalu emosional, mertuaku tiba-tiba merebut surat itu dari tangan Arga. Beliau membaca cepat. Lalu berkata dengan nada tinggi, "Kenapa baru sekarang dibuka semua?" Nah, bukannya merasa bersalah, beliau malah marah.
Aku langsung tertawa kecil. Karena memang begitu orang yang terlalu lama merasa paling benar. Mereka tidak tahan melihat kenyataan. Karena saya capek dianggap numpang hidup. Suaraku dingin sekali sekarang. Mertuaku langsung menunjuk wajahku. Kamu sengaja bikin anak saya malu. Dek. Kalimat itu membuatku hampir tepuk tangan saking lucunya. Selama bertahun-tahun aku dipermalukan, diremehkan, dianggap beban. Tapi saat aku bicara jujur sekali saja, aku malah dibilang mempermalukan orang. Aku menatap beliau lurus. Bu, yang bikin malu itu bukan saya. Tapi kenyataan kalau selama ini anak ibu hidup dari perempuan yang terus ibu hina. Hening. Saudara laki-laki Arga langsung saling pandang. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Karena semua topeng mulai jatuh satu persatu. Kayla masih duduk di sofa sambil memeluk bonekanya. Matanya merah karena terlalu banyak menangis. Dan tiba-tiba, dia berkata pelan. Nenek jahat sama mama. Dek. Kalimat polos itu langsung membuat suasana rumah mati total. Mertuaku langsung terlihat tersinggung. Astagfirullah. Anak kecil diajarin apa sama ibunya? Aku langsung memeluk Kayla cepat. Jangan libatin anak saya lagi. Suaraku rendah. Namun penuh amarah yang selama ini kupendam. Karena satu hal yang paling kubenci, adalah saat orang dewasa menyeret anak ke dalam perang ego mereka. Arga akhirnya bicara lagi. Kali ini jauh lebih pelan. Ran. Aku menoleh. Dan jujur, sudah lama sekali aku tidak melihat wajahnya selemah itu. Aku gak tahu. Aku tersenyum pahit. Iya. Karena selama ini kamu gak pernah benar-benar mau tahu. Dek. Kalimat itu langsung membuat matanya berkaca-kaca lagi. Karena memang benar. Aku terlalu lama berjuang diam-diam. Dan dia terlalu sibuk mendengarkan ibunya dibanding mendengar istrinya sendiri. Mertuaku mulai terlihat panik sekarang. Beliau berjalan mondar-mandir kecil. Wajahnya tidak lagi setegar tadi. Karena akhirnya, semua orang di rumah itu tahu siapa yang sebenarnya menopang keluarga ini selama bertahun-tahun. Dan itu jelas bukan anak laki-lakinya. Udahlah. Beliau akhirnya berkata pelan. Kita selesain baik-baik. Nah, sekarang baru mau baik-baik. Setelah tahu rumah bukan milik anaknya. Setelah tahu aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak terus. Aku tertawa kecil tanpa humor. Dari tadi saya juga maunya baik-baik, Bu. Tapi ibu datang ke rumah saya kayak mau rampok. Hening lagi. Dan kali ini, bahkan Arga tidak membela ibunya. Itulah pertama kalinya aku melihat mertuaku kehilangan kuasa. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Karena orang yang hidup dari rasa superior biasanya runtuh saat kenyataan berbicara lebih keras dari ego mereka. Aku lalu mengambil napas panjang. Jujur, sebagian diriku ingin semuanya selesai. Aku lelah. Sangat lelah. Tapi luka yang terlalu lama dipendam kadang keluar sekaligus saat pintunya terbuka. Dan sebelum aku bisa menahan, kalimat berikutnya akhirnya keluar dari mulutku. Kalimat yang langsung membuat Arga menunduk penuh malu. Tahu gak apa yang paling menyakitkan? Bukan waktu aku kerja siang malam buat nutup utang kamu. Tapi waktu ibu kamu bilang aku cuma numpang hidup. Kalimat yang membuat mantanku diam. Kalimatku menggantung di ruang tamu. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang menyela. Bahkan suara hujan di luar mulai pelan, seolah rumah itu ikut menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku berdiri sambil memeluk Kayla. Anakku sudah mulai tenang, tapi matanya masih sembab. Dan melihat wajah kecil itu, dadaku terasa makin sakit. Karena seharusnya dia tidak perlu melihat ibunya diperlakukan seperti ini. Arga masih duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Tangannya memegang surat pinjaman yang tadi kubuka. Kertas itu sampai lecek karena digenggam terlalu kuat. Dan untuk pertama kalinya selama 7 tahun,
Aku melihat mantan suamiku benar-benar kehilangan kata-kata. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya sadar. Sadar bahwa perempuan yang selama ini dianggap cuma istri, ternyata diam-diam memikul semua beban yang bahkan dia sendiri tidak sanggup tanggung. Aku mengusap air mata cepat, lalu berkata pelan, "Tahu gak kenapa aku paling sakit waktu ibu kamu bilang aku numpang hidup?" Hening. Tak ada yang menjawab. Aku menatap Arga lurus. Karena bahkan setelah semua yang aku kasih, kamu tetap gak pernah berdiri di pihak aku. Dek. Kalimat itu langsung membuat bahunya turun pelan. Dan aku tahu, itu menghantam jauh lebih keras dibanding teriakan. Mertuaku tiba-tiba berkata defensif. Ya kamu juga mulutnya sekarang makin tajam. Aku langsung tertawa kecil. Perempuan kalau terlalu lama diam, sekali bicara memang terdengar menyeramkan ya, Bu? Hening lagi. Beliau langsung terdiam. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bicara sambil takut dianggap kurang ajar. Aku melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena semua luka yang selama ini kutahan akhirnya keluar bersamaan. Waktu saya jual emas ibu saya, ibu gak tahu. Waktu saya nangis sendirian mikirin cicilan, ibu gak tahu. Waktu saya begadang kerja sampai subuh, ibu juga gak pernah peduli. Air mataku jatuh lagi. Aku menatap mereka satu persatu. Tapi anehnya, saat saya mulai capek, saya langsung dibilang istri durhaka. Brak. Kalimat itu seperti menghantam seluruh isi rumah. Karena itulah kenyataan yang paling pahit. Perempuan yang terlalu banyak berkorban, seringkali baru dianggap jahat saat akhirnya berhenti memberi. Arga akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Dan suaranya kecil sekali waktu berkata, "Kenapa kamu gak pernah cerita kalau sesakit ini?" Aku tersenyum pahit. Karena aku pikir kamu bakal sadar sendiri. Dek. Dia langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan saat itulah, aku melihat laki-laki yang dulu selalu terlihat paling kuat akhirnya runtuh juga. Namun jujur, melihat dia hancur tidak membuatku bahagia. Karena jauh di dalam hati, aku sebenarnya hanya ingin dicintai dengan benar. Bukan dipaksa jadi kuat sendirian. Kayla tiba-tiba berjalan kecil mendekati ayahnya. Anakku berdiri di depan Arga sambil memegang boneka lusuhnya. Lalu bertanya pelan, "Papa kenapa bikin mama nangis terus?" Dek. Kalimat polos itu langsung menghancurkan semuanya. Arga langsung menangis. Benar-benar menangis sekarang. Dia memeluk wajahnya sendiri sambil menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan nyata di matanya. Bukan marah, bukan ego, tapi penyesalan laki-laki yang sadar dia kehilangan keluarganya karena terlalu lama membiarkan orang lain menghancurkan rumah tangganya. Mertuaku mulai panik melihat anaknya menangis. Arga udah. Beliau memegang bahunya. Tapi Arga langsung mengibaskan tangan ibunya pelan. Dan detik itu, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Karena selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat dia menolak ibunya. Arga lalu berdiri perlahan. Menatapku lama sekali. Sampai aku sendiri sulit membaca matanya. Dan kalimat berikutnya keluar dengan suara serak. "Aku gagal ya jadi suami." Hening. Dadaku langsung sesak mendengarnya. Karena sejujurnya, aku tidak pernah ingin sampai di titik ini. Aku tidak pernah menikah untuk bercerai. Aku hanya ingin punya rumah yang nyaman. Punya pasangan yang membelaku. Sesederhana itu. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab pelan, "Aku gak butuh suami sempurna, ga? Aku cuma butuh suami yang gak diam waktu istrinya dihancurin." Dek. Kalimat itu langsung membuat air mata Arga jatuh lagi. Karena mungkin, baru hari itu dia benar-benar paham. Rumah tangga kami hancur bukan karena kekurangan uang. Bukan karena hadir orang ketiga.
Tapi karena dia terlalu lama membiarkan aku berjuang sendirian. Semua borok terbuka. Setelah kalimat itu, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Topeng keluarga sempurna yang selama ini mereka bangun, akhirnya runtuh di ruang tamuku sendiri. Dan anehnya, aku tidak merasa puas. Karena membongkar semua luka yang selama ini kupendam ternyata sama sakitnya seperti saat pertama kali mengalaminya. Arga masih berdiri membeku. Matanya merah. Wajahnya benar-benar hancur sekarang. Sementara mertuaku mulai terlihat gelisah. Beliau beberapa kali menarik napas panjang seperti ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan untuk pertama kalinya selama 7 tahun, aku melihat perempuan itu kehilangan kendali. Aku berjalan pelan menuju lemari kecil dekat ruang makan. Lalu mengambil satu map hitam lain. Map yang selama ini kusimpan rapat. Karena dulu, aku masih terlalu cinta untuk mempermalukan suamiku sendiri. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Aku meletakkan map itu di meja. Sekalian aja dibuka semua. Suasana langsung tegang lagi. Arga menatapku bingung. Sementara ibunya mulai terlihat panik. Maksud kamu apa lagi? Aku tersenyum kecil. Senyum paling lelah yang pernah kumiliki. Biar ibu tahu. Selama ini anak ibu hidup kayak apa? Arga perlahan membuka map itu. Dan satu persatu, isi di dalamnya membuat wajahnya makin pucat. Tagihan kartu kredit. Surat pinjaman online. Peringatan cicilan usaha. Semua atas namanya. Semua sudah lunas. Dan di setiap lembar, ada bukti transfer dari rekeningku. Hening. Benar-benar hening. Bahkan saudara laki-laki Arga yang sejak tadi paling berisik sekarang diam total. Karena akhirnya mereka sadar. Siapa sebenarnya yang selama ini menjaga keluarga itu tetap berdiri. Aku tertawa kecil sambil menghapus air mata. Tahu gak? Waktu debt collector datang ke rumah. Aku lagi hamil muda. Tanganku mulai gemetar mengingat semuanya. Tapi aku tetap keluar depan rumah sambil bohong. Bilang kita cuma telat bayar. Padahal waktu itu, aku bahkan gak punya uang buat beli susu hamil. Dek. Wajah Arga langsung berubah total. Karena mungkin, itu pertama kalinya dia mendengar cerita yang selama ini kusimpan sendirian. Aku melanjutkan lagi. Waktu usaha kamu bangkrut, aku gak pernah hina kamu. Aku gak pernah bilang kamu gagal. Aku malah kerja lebih keras supaya harga diri kamu tetap aman. Air mataku jatuh lagi. Tapi waktu aku capek, kalian semua malah bilang aku istri durhaka. Brak. Kalimat itu langsung menghantam seluruh isi rumah. Karena itulah kenyataan paling pahit dalam hidupku. Perempuan yang menopang semuanya, tetap dianggap salah saat akhirnya tidak kuat lagi. Mertuaku akhirnya duduk pelan di sofa. Wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beliau seperti kehilangan sesuatu. Bukan uang, bukan rumah, tapi harga dirinya sendiri. Karena selama ini, beliau begitu yakin anak laki-lakinya adalah penyelamat keluarga. Padahal kenyataannya, perempuan yang paling sering beliau hina justru yang menyelamatkan semuanya. Kenapa Arga gak pernah cerita? Suara beliau pelan sekarang. Tidak lagi keras seperti tadi. Aku langsung tertawa miris. Karena saya masih jaga harga diri anak ibu. Walaupun dia gak pernah jaga harga diri saya. Dek. Kalimat itu langsung membuat Arga menutup wajahnya lagi. Dan aku tahu. Penyesalan mulai menghancurkannya dari dalam. Kayla tiba-tiba memelukku dari samping. Anakku kecil itu mungkin tidak mengerti soal uang. Soal utang. Soal pengkhianatan. Tapi dia cukup pintar untuk tahu ibunya sedang terluka. Dan itu saja sudah membuat dadaku nyeri. Aku lalu menatap Arga sekali lagi. Tahu gak kenapa aku bertahan selama ini? Dia perlahan mengangkat kepala. Matanya benar-benar kosong sekarang.
Aku tersenyum kecil. Karena aku cinta sama kamu. Hening. Air mata Arga langsung jatuh lagi. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Tapi cinta yang terus dipaksa bertahan sendirian. Lama-lama capek juga. Dek. Kalimat itu membuat seluruh rumah terasa makin berat. Karena semua orang tahu, itulah akhir sebenarnya dari rumah tangga kami. Bukan sidang tadi siang. Tapi saat cintaku akhirnya habis karena terlalu lama berjuang sendirian. Dan tepat saat suasana mulai benar-benar hancur, ponsel mertuaku tiba-tiba berbunyi. Beliau melihat layar. Lalu wajahnya langsung berubah panik. Karena telepon itu berasal dari bank. Dan beberapa detik kemudian, rahasia lain yang selama ini disembunyikan keluarga mereka akhirnya terbongkar juga. Mantan suamiku menangis. Suasana rumah langsung berubah saat mertuaku mengangkat telepon itu. Wajah beliau yang tadi sudah pucat, mendadak benar-benar panik. Iya? Iya, nanti saya bayar. Suaranya kecil, gemetar. Dan untuk pertama kalinya selama aku mengenal perempuan itu, aku melihat beliau kehilangan wibawa sepenuhnya. Beliau menutup telepon pelan, lalu duduk lemas di sofa. Hening. Tidak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya Arga bertanya pelan. Kenapa? Ma? Mertuaku menunduk. Suaranya hampir tidak terdengar. Rumah Mama mau disita bank. Dek. Semua langsung membeku. Saudara laki-laki Arga langsung berdiri panik. Maksudnya disita gimana? Aku sendiri ikut diam. Karena jujur, aku tidak tahu soal itu. Dan perlahan, potongan-potongan semuanya mulai masuk akal. Kenapa mertuaku terus meminta uang? Kenapa tabungan anakku diambil? Kenapa mereka datang begitu panik setelah sidang cerai? Karena keluarga itu ternyata sedang runtuh. Dan selama ini, aku yang diam-diam menahan semuanya supaya tidak hancur. Mama pinjam uang lagi? Suara Arga mulai meninggi. Mertuaku langsung menangis. Benar-benar menangis sekarang. Aku bingung. Utang bunga makin besar. Mama takut rumah disita. Hening. Aku melihat Arga mundur beberapa langkah. Wajahnya syok. Karena mungkin, baru hari itu dia sadar. Semua keputusan bodohnya selama ini, berasal dari rasa takut mengecewakan ibunya sendiri. Jadi uang tabungan Kayla. Suara Arga serak. Mertuaku langsung menangis makin keras. Aku janji mau balikin. Dek. Dadaku langsung sakit lagi. Karena ternyata benar. Uang masa depan anakku habis untuk menutup utang keluarga mereka. Dan yang paling menyakitkan, tak satu pun dari mereka pernah berpikir bagaimana perasaanku sebagai ibu. Arga menatap ibunya lama sekali. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kecewa. Sangat kecewa. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu mulai sadar siapa yang sebenarnya menghancurkan rumah tangganya. Bukan aku. Bukan perceraian. Tapi ketidakmampuannya memasang batas antara ibunya dan keluarganya sendiri. Mama kenapa gak bilang semua separah ini? Suaranya pecah. Mertuaku menangis sambil menutup wajah. Mama takut. Ayah kamu juga gak tahu semuanya? Hening lagi. Dan jujur, aku hampir kasihan melihat perempuan itu. Hampir. Kalau saja beliau tidak menghancurkanku bertahun-tahun. Kalau saja beliau tidak membuatku merasa seperti orang asing di rumah tanggaku sendiri. Tiba-tiba Arga terduduk lemas di lantai. Benar-benar lemas. Seperti seluruh tenaganya habis. Dia menatap kosong ke arah meja. Ke arah surat-surat utang. Ke arah rumah yang ternyata bukan miliknya. Ke arah perempuan yang selama ini menopang hidupnya, tapi justru dia sakiti paling dalam. Dan akhirnya, air mata itu jatuh lagi. Bukan satu dua, tapi benar-benar tangisan laki-laki yang hancur. Kayla sampai menatap ayahnya bingung. Karena mungkin itu pertama kalinya dia melihat papanya menangis. Papa.
Suara kecil anakku membuat dadaku sesak. Arga langsung menutup wajahnya sambil menangis makin keras. Dan di tengah semua itu, dia berkata sesuatu yang membuat rumah langsung sunyi total. Aku nyesel. Dek. Kalimat sederhana. Tapi terlambat. Sangat terlambat. Aku menatap mantan suamiku lama. Laki-laki yang dulu kucintai mati-matian. Laki-laki yang pernah jadi tempat paling nyaman dalam hidupku. Dan juga laki-laki yang perlahan menghancurkan hatiku sendiri. Jujur, melihat dia menangis seharusnya membuatku puas. Tapi ternyata tidak. Karena saat cinta benar-benar habis, yang tersisa bukan dendam. Hanya capek. Aku nyesel gak pernah bela kamu. Suaranya bergetar. Aku nyesel bikin kamu berjuang sendirian. Air matanya terus jatuh. Dan semua orang di rumah itu hanya diam. Karena tidak ada lagi yang bisa dibela. Semua kenyataan sudah terbuka terlalu jelas. Aku menghela napas panjang. Lalu berkata pelan. Tahu gak yang paling sedih? Ga? Dia perlahan mengangkat wajahnya. Aku tersenyum kecil. Namun senyum itu pahit sekali. Bukan karena rumah tangga kita gagal. Tapi karena aku harus kehilangan rasa cinta dulu baru kamu sadar. Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan Arga sepenuhnya. Dia menangis sambil menunduk dalam. Dan untuk pertama kalinya selama 7 tahun, aku melihat laki-laki itu benar-benar takut kehilangan aku. Sayangnya, semua penyesalan itu datang setelah semuanya terlambat. Aku memilih menutup pintu. Setelah kalimat itu, tidak ada lagi suara selain tangisan kecil yang sesekali pecah di ruang tamu. Arga masih duduk di lantai dengan wajah hancur. Mertuaku menunduk sambil sesekali menghapus air mata. Saudara-saudaranya diam seperti kehilangan arah. Dan aku berdiri di tengah rumah yang selama bertahun-tahun kuperjuangkan mati-matian. Dengan hati yang anehnya terasa kosong. Karena ternyata, saat seseorang terlalu lama terluka, bahkan kemenangan pun tidak lagi terasa menyenangkan. Kayla masih memeluk pinggangku erat. Anakku itu sesekali menatap ayahnya bingung. Mungkin di kepalanya yang kecil, dia tidak mengerti kenapa orang dewasa bisa saling menyakiti sejauh ini. Dan jujur, aku sendiri juga tidak pernah menyangka rumah tanggaku akan berakhir seperti ini. Dulu aku menikah hanya ingin hidup sederhana. Punya suami yang pulang malam lalu bercerita tentang harinya. Punya rumah kecil yang hangat. Punya keluarga yang saling melindungi. Sesederhana itu. Tapi ternyata, rumah tangga bisa hancur bukan karena kurang cinta, melainkan karena satu orang terus berjuang sendirian sementara yang lain sibuk membela egonya. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan pelan menuju pintu rumah. Kubuka pintu itu lebar-lebar. Udara dingin habis hujan langsung masuk ke dalam rumah. Dan saat itulah semua orang menatapku. Termasuk Arga. Matanya merah. Bengkak karena menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar terlihat kecil. Ran. Suaranya serak sekali. Aku menoleh pelan. Dan jujur, sebagian kecil hatiku masih sakit melihatnya seperti itu. Karena seburuk apapun akhirnya, dia tetap pernah menjadi rumah bagiku. Dia pernah jadi orang yang paling aku percaya di dunia. Sayangnya, dia juga orang yang paling lama membiarkan aku hancur pelan-pelan. Aku masih sayang kamu, Dek. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Kalimat yang dulu paling ingin ku dengar. Kalimat yang dulu mungkin bisa membuatku bertahan lebih lama. Tapi sekarang, semuanya terasa terlambat. Karena cinta yang terus dibiarkan lapar, akhirnya mati juga. Aku tersenyum kecil. Sangat kecil. Namun pahit sekali. Lalu aku berkata pelan. Sayang tanpa keberpihakan. Cuma bentuk lain dari menyakiti. Hening. Arga langsung menunduk lagi. Karena dia tahu, itulah penyebab utama semuanya berakhir. Bukan uang. Bukan mertua.
Tapi karena dia tidak pernah benar-benar memilih istrinya saat dibutuhkan, mertuaku akhirnya berdiri perlahan. Wajahnya benar-benar berubah sekarang. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi nada merendahkan. Yang tersisa cuma perempuan tua yang akhirnya sadar kesalahannya setelah semuanya hancur. Beliau berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara gemetar, "Maafin Mama." Air matanya jatuh lagi. Mama terlalu ikut campur. Mama pikir Mama lagi lindungin anak Mama. Dek, dadaku terasa sesak mendengarnya. Karena jujur, aku tidak pernah benar-benar membenci beliau. Aku hanya lelah. Lelah dianggap musuh di rumah tanggaku sendiri. Aku menatap beliau lama. Lalu menjawab pelan, "Saya udah terlalu sering maafin, Bu. Sampai semua orang lupa kalau saya juga manusia." Tangisan beliau langsung pecah lagi. Dan mungkin, itulah pertama kalinya perempuan itu benar-benar sadar. Menantu juga punya hati, punya batas sabar, punya luka. Aku lalu menatap Arga sekali lagi. Laki-laki yang pernah menjadi pusat hidupku. Dan di detik itu, aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Kadang kita tidak berhenti mencintai seseorang karena benci. Tapi karena terlalu lelah berharap dia berubah. Kayla mulai mengantuk di pelukanku. Aku mengusap rambut anakku pelan. Lalu berkata tenang, "Kalian pulang aja." Tidak ada bentakan. Tidak ada marah. Karena semua yang perlu dihancurkan hari itu, sudah hancur dengan sendirinya. Arga berdiri perlahan. Langkahnya berat sekali menuju pintu. Sebelum keluar, dia sempat menoleh lagi ke arahku. Matanya penuh penyesalan. Dan jujur, aku tahu dia benar-benar menyesal sekarang. Tapi hidup memang kejam. Tidak semua penyesalan datang tepat waktu. Pintu rumah akhirnya tertutup. Dan setelah semuanya pergi, aku langsung terduduk lemas di lantai sambil memeluk Kayla. Aku menangis. Bukan karena ingin kembali. Bukan karena menyesal bercerai. Tapi karena akhirnya aku sadar. Aku sudah bertahan terlalu lama di tempat yang perlahan menghancurkan diriku sendiri. Malam itu rumah terasa sangat sunyi. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas lega tanpa takut dihina. Tanpa takut dibanding-bandingkan. Tanpa takut merasa tidak cukup. Dan sebelum tidur, aku memeluk anakku erat lalu berbisik dalam hati. Mungkin keluarga kami gak utuh lagi. Tapi Mama janji, kita gak akan hidup dalam luka yang sama lagi. Kalau kalian jadi Rania, apa kalian masih bisa memaafkan Arga? Atau semua penyesalan itu sudah terlambat? Dan menurut kalian, siapa yang paling menghancurkan rumah tangga ini? Mertuanya? Arganya? Atau Rania yang terlalu lama bertahan? Tulis pendapat kalian di komentar. Karena satu hal yang pasti, rumah tangga tidak hancur dalam semalam. Ia retak perlahan, saat salah satu pasangan terus merasa sendirian di dalamnya.